Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu takwa? Hiya imtisalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Yang disebut dengan takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya sirran dalam keadaan rahasia sendirian, tidak ada orang, wa alaniyatan atau di tengah-tengah keramaian. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Takwa itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengeluarkan atau melepaskan sifat-sifat yang jelek. Jadi di hati dia berarti. Melepaskan sifat-sifat jelek dari hati kita dan kemudian berhias dengan hal-hal yang utama. Sifat yang jelek kita buang dari hati kita, lalu kita masukkan sifat-sifat yang utama. Fahiya at-tariqu, itu merupakan cara alladzi man salakahu tada wal urwatul usqa allati man istamsaka biha naja. Itu cara yang dilalui oleh orang-orang yang mendapat petunjuk dan juga termasuk cara yang menjadi bagian urwatul usqa, pegangan yang kuat, yang berpegang teguh dengannya naja, orang-orang yang selamat. Jadi ini merupakan cara untuk mencapai kepada takwa. Mengeluarkan sifat yang buruk di hati, menghiaskan hati dengan sifat-sifat yang bagus, dan itu merupakan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat petunjuk dan orang-orang yang selamat. Wa asbabuha katsiratun, sebab-sebab takwa itu banyak. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam keadaan sendirian atau di tengah-tengah keramaian itu katsiratun, itu banyak. Sebabnya banyak. Minha, salah satunya ayulahidul insanu annahu abdun zalilun. Manusia itu hendaknya melihat dirinya itu sebagai hamba yang hina, zalil. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, sementara Tuhannya itu merupakan zat yang kuat lagi maha mulia. Wala yanbaghi lidzalil a'syal ayya'syal aziz li anna nasiyatahu biyadihi. Maka hendaknya sudah seharusnya dan logis dan cukup rasional hamba yang zalil, yang hina itu tidak bermaksiat kepada zat yang maha mulia. Malulah masa yang hina itu berani menentang kepada yang maha mulia. Li'anna nasiyatahu biyadihi, karena nasibnya, makomnya, posisinya, derajatnya, nasibnya az-zalil ini, Abdul Zalil ini, biyadihi, ada di tangannya Al-Aziz, di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama yang membuat orang itu kemudian bisa menjadi orang yang bertakwa, kalau ingat bahwa dirinya itu merupakan abdun zalilun, yang tidak layak bermaksiat kepada Allah, di mana nasib dirinya itu sepenuhnya tergantung kepada tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, yang kedua yang akan menjadi sebab orang bisa bertakwa kepada Allah, ayat tadzakkar ihsanallahi ilaihi fi jamil ahwal. Ingat kepada kebaikan Allah dalam setiap keadaan. Wa man kana kadzalik, barang siapa yang ingat terus terhadap kebaikan Allah terhadap dirinya, la yambagi an tujhada nikmatahu, maka tidak layak, tidak akan dia itu akan mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak akan dia itu kemudian kufur nikmat. Yang ngasih nafas Allah, yang ngasih mata Allah, semuanya itu adalah subsidi gratis dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ihsanullah kepada kita. Kalau kita ingat semua kebaikan Allah, maka sedikit pun di hati kita itu tidak akan tergerak rasa, pikiran, tindakan untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus bersyukur dan akan menjaga seluruh nikmat itu tidak sampai jatuh kepada hal-hal yang berbau maksiat. Itu namanya takwa. Yang ketiga, wa minha, sebab yang bisa menjadikan orang bertakwa, ayat tadzakkarul mauta li anna man alima annahu sayamutu wa anna laisa amamahu illal janna awin nar ba'athahu dzalika ila a'malis shalihah. Ini yang ketiga. Hendaknya orang itu ingat selalu kepada mati. Ingat kepada mati. Kenapa? Barang siapa yang selalu ingat kepada mati, ingat selalu kepada mati, dan kelak ketika mati
Di depannya tidak ada pilihan kecuali dua ini. Al-jannatu, dia masuk surga, awin naru, atau neraka. Hanya dua tempat ini. Kalau enggak surga, neraka. Maka kalau ingat seperti itu, ba'atsahu dzalika ila a'malis sholihah, itu akan membuat dia itu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bagus. Hasbal istito'ah, semaksimal mungkin. Wa minal a'malis sholihah musa'adatul muslimina wan nadru ilaihim bi'anil atfi war rahmati, khususan idza sabaqa minhum ihsanun ilaihim. Dan termasuk perbuatan yang bagus itu mu'asadatul muslimina adalah membantu orang-orang muslim, sesama muslim dibantu. Yang termasuk amalus solehah yang merupakan buah daripada takwa, sebab termotivasi oleh ingatan kepada mati. Membantu orang muslim dan memandangnya dengan pandangan yang penuh kasih, terutama khususon terutama kepada orang-orang yang sudah pernah berbuat baik kepada kita. Ya, ini sebab ketiga yang bisa bikin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma samratuha fasa'adatud darain, maka adapun konsekuensi dari takwa, dampak dari takwa adalah kesenangan fid dunya wal akhirah. Darain, dua rumah, yaitu rumah dunia dan rumah akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia orang yang bertakwa itu fartifa'ul qadri, maka akan memiliki ketinggian harkat martabat, derajatnya ditinggikan di depan manusia. Wa jamalus siti wa dzikri, dan indah sebutannya, dia itu akan diingat sebagai orang yang bagus oleh sesama manusia, namanya harum, dipuja-puja. Waqtisabul muwaddati minan nas, dan akan mendapatkan cinta dari hati manusia. Lianna sahibat taqwa yu'azzimuhul asaghiru wa yahabuhul akabiru, karena orang yang bertakwa akan dihormati oleh orang-orang yang kecil, rakyat jelata, orang-orang cilik, wong cilik akan menghormatinya, sementara orang-orang yang besar, para pembesar, para senior, para pejabat, orang-orang yang memiliki modal akan enggan, akan segan kepadanya. Wa yarahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan, dan orang-orang yang berakal, para intelektual, orang yang memiliki kesadaran akan melihat orang yang bertakwa itu merupakan orang yang utama dalam urusan kebaikan. Wa amma fil akhirah, adapun balasan di akhirat, fan najatu minan nar, akan selamat dari jilatan api neraka. Wal fauzu bidukhulil jannah, ya Allah, dan dia akan masuk, beruntung mendapatkan kemenangan masuk ke dalam surganya Allah. Wa kafal muttaqina syarafan, dan cukuplah orang-orang bertakwa itu syarafan, kemuliaannya. Annallahu yaqul fihim, karena Allah itu pernah menyinggung di dalam Al-Quran tentang orang bertakwa itu, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Allah itu bersama orang yang bertakwa, ya Allah, dan orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang baik. Demikian, semoga kita termasuk orang yang bertakwa dan bisa sa'adatud darain, mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.